Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketuanya mana? Hadir Pak. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, pagi ini kita kembali di pelajaran sejarah lagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mengambil absen terlebih dahulu. Alifah Niswa, Amira Suhaila, Anissa Rafifah, Afila Keisha, Ardita, Arfa, Dia sakit Pak. Sakit, Arkan, Asraf Ghani, Pak. Azhar Fairuz, Bunga Nur Aini, Chelsea, Cinta Cantika, Davi Putra, Dea, Ini Amira, Fairuz, Juanda Putra, Tansa, Laila Latifa, Keila Rifa, Alif, Alicia, Zulfia, Mary Ayu, Muhammad Alvin, Najla Mutia, Nasya Hanaya, Natasha Putri, Nenek Tiara, Niki Wulan Asri, Lani, Sri Aira, Evan, Ridwan Salwaka, Rizky Anugrah, Zahra. Berarti yang hadir satu orang ya Pak Arfa ya. Oh.
materi kita tentang organisasi pergerakan nasional Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, materi pembahasan kita itu tentang perlawanan masyarakat Indonesia sesudah abad ke-20. Perlawanan masyarakat Indonesia sesudah abad ke-20 itu memiliki ciri-ciri. Ada yang tahu apa ciri-cirinya? Ya, itu ciri-ciri dari pergerakan nasional. Yang mau katanya ciri-ciri perlawanan masyarakat setelah tidak bersifat kedaerahan. ya, pada garis besarnya perlawanan setelah abad ke-20 itu lebih terstruktur, kemudian juga lebih mengutamakan kebersamaan atau lebih nasionalis dan tidak lagi bergantung pada satu pemimpin. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan membahas tentang organisasi pergerakan nasional Indonesia. Nah, yang mana pergerakan nasional Indonesia itu merupakan suatu fase ataupun masa kebangkitan ataupun kesadaran nasional bangsa Indonesia di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu dimulai dari awal abad ke-20 yang ditandainya dengan bermunculan ataupun berdirinya organisasi-organisasi yang lebih terstruktur secara sistematis, yang memiliki keanggotaan yang lebih terstruktur, kemudian juga administrasi organisasinya lebih tersusun rapi, ataupun bisa disebut juga organisasi modern yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pergerakan nasional Indonesia ini pada umumnya ditandai dengan berdirinya satu organisasi, yaitu Budi Utomo. Pada tanggal berapa? 20 Mei 1908. Dan 20 Mei juga diperingati sebagai hari apa? Hari Kebangkitan Nasional. Pergerakan ini muncul sebagai respon terhadap Belanda, yaitu namanya politik etis. Kemarin politik etis ada 3 poin, kan? Apa aja? Edukasi, irigasi, dan juga transmigrasi. Dan yang paling berdampak bagi kemerdekaan Indonesia yaitu edukasi, ya. Karena dengan adanya pengetahuan maka makin banyaknya bermunculan kaum terpelajar, cendekiawan yang memiliki ide-ide gagasan untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya organisasi modern ini memiliki karakteristik ataupun ciri-ciri. Yang pertama, organisasi modern ini memiliki struktur organisasi yang jelas dengan keanggotaan, kemudian pengurusnya lebih terstruktur, kemudian juga anggaran dasar keuangannya juga lebih transparan, sehingga meminimalisir terjadinya korupsi. Dan juga selanjutnya ada bersifat nasional, yang mana organisasi modern ini tidak lagi terfokus pada satu suku, satu daerah, ataupun satu kelompok, melainkan lebih mengutamakan kepentingan bersama dan bersifat nasional. Nah, dengan begitu tentunya karena organisasi modern ini sudah bersifat nasional yang lebih mementingkan kepentingan bersama, maka semakin banyak pula orang yang makin mengikuti organisasi tersebut, karena organisasi tersebut sudah sesuai dengan tujuan bersama, yaitu untuk mencapai kemerdekaan
Indonesia. Selanjutnya memiliki tujuan politik yang jelas, yaitu tadi untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kemudian juga menggunakan media massa, seperti pada pertemuan kemarin kita ada membahas tentang surat kabar, majalah, kemudian koran, itu termasuk ke dalam pers. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pers, yang mana dengan adanya media massa, surat kabar, majalah, itu dimanfaatkan oleh pejuang-pejuang kita pada zaman dahulu untuk menyebarkan semangat perlawanan, kemudian juga ide-ide, gagasan demi mencapai kemerdekaan kita. Dan di situ ada pendidikan sebagai alat. Kenapa pendidikan sebagai alat? Karena pendidikan itu sangat penting. Karena dengan adanya pendidikan, maka kaum terpelajar ataupun kaum cendekiawan ini bisa menemukan ide-ide tadi, menemukan cara-cara, dan juga dapat mengubah pola pergerakan ataupun pola perlawanan kita melawan penjajah yang awalnya masih bersifat kedaerahan, kemudian juga pola perlawanannya belum terstruktur. Karena adanya pengetahuan, maka mereka mulai mengembangkan ataupun mulai merubah pola perlawanan terhadap kolonialisme. Nah, organisasi ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ada organisasi radikal, itu juga organisasi radikal, dan juga organisasi moderat. Organisasi radikal ini artinya menolak bekerja sama dengan pihak kolonial. Mereka bersifat non kooperatif, tidak ingin bekerja sama ataupun berdiskusi sedikit pun dengan bangsa penjajah ataupun kolonial. Contoh organisasinya yaitu ada PKI. Kita sudah pernah membahas PKI? Belum. Nah, PKI kan seperti yang kita tahu itu merupakan partai yang dilarang dan terlarang di Indonesia karena dia memiliki ideologi komunis. Dia dilarang karena dia mencoba mengubah ideologi kita. Apa ideologi kita? Ya, Pancasila, yang ingin dia ubah menjadi ideologi komunis. Akan tetapi ya Anda, PKI ataupun Partai Komunis Indonesia ini pada awalnya itu tujuannya bagus, yaitu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi PKI ini awalnya itu merangkul kaum-kaum buruh dan juga kaum-kaum bawahan lainnya seperti petani, nelayan, yang mereka tersiksa dan menderita akibat penjajah. Jadi organisasi tersebut merangkul orang-orang seperti itu untuk ditarik ataupun untuk dijadikan sebagai anggota organisasinya. Nah, dengan begitu orang-orang tersebut ikut tertarik untuk join ataupun bergabung di organisasi tersebut. Karena organisasi tersebut juga perlawanannya itu lebih nyata. Dia menggunakan senjata secara langsung. Jadi anggota PKI ini dibekali dengan persenjataan, kemudian juga latihan caranya berperang menggunakan senjata. Dengan begitu otomatis masyarakat lebih tertarik untuk bergabung karena masyarakat menilai bahwasanya organisasi ini tidak membosankan. Karena kan biasanya organisasi itu cuma dari orasi-orasi, kemudian perlawanannya itu hanya melalui surat kabar dan semacamnya. Tapi kalau PKI ini beda, dia melakukan perlawanan secara langsung menggunakan senjata. Sehingga banyak orang yang tertarik pada saat itu, khususnya kaum buruh. Akan tetapi kenapa bisa dia dilarang? Karena setelah dia mencapai kemerdekaannya, ketika Indonesia telah mencapai kemerdekaan, PKI ini ingin menguasai Indonesia. Dia ingin menguasai negara kita dengan mengubah ideologi tadi. Kenapa bisa begitu? Karena persenjataan yang diterima oleh PKI itu dari negara luar yang
berideologi sama, yaitu komunis. Jadi ketika kita sudah merdeka, negara luar itu menginginkan negara kita ini memiliki paham atau ideologi yang sama dengan negara mereka, hingga mereka kayak menagih janji gitu lah, menuntut supaya Indonesia bisa berideologi komunis. Maka tetapi itu tidak sesuai dan bertentangan dengan ideologi yang sudah kita miliki, yaitu Pancasila. Sehingga pada puncaknya itu terjadi pada apa peristiwa PKI yang paling terkenal? Dia 30 PKI. Ya, puncaknya pada 30 September, berangkat 30 September yang dilakukan oleh PKI, yaitu Jenderal Sentral dan Revolusioner. Sehingga PKI dinyatakan dilarang di Indonesia. Selanjutnya ada organisasi radikal lainnya, yaitu PNI atau Partai Nasional Indonesia. Itu didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. Nah, ada juga organisasi moderat, yaitu organisasi yang bekerja sama dengan pihak Belanda. Dia memilih jalan diplomatis dan damai. Dia lebih bersifat kooperatif, mau bekerja sama dengan Belanda karena mengutamakan pendidikan, ekonomi, serta menghindari konfrontasi ataupun konflik langsung dengan pihak penjajah. Contoh organisasinya yaitu ada Budi Utomo. Kenapa bisa Budi Utomo? Karena Budi Utomo itu lebih berfokus pada bidang pendidikan dan juga budaya. Jadi Belanda menganggap ataupun menilai bahwasanya organisasi tersebut tidak berbahaya bagi kedaulatan mereka di Nusantara. Selanjutnya ada Sarekat Islam yang didirikan tahun 1912. Awalnya itu berfokus pada bidang ekonomi. Awalnya itu bernama Sarekat Dagang Islam, tetapi berubah menjadi Sarekat Islam karena demi menjangkau cakupan masyarakat yang lebih luas lagi. Kemudian ada Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Ahmad Dahlan. Dan juga itu memiliki fokus yang sama, yaitu pada bidang pendidikan dan juga sosial. Nah, pergerakan nasional Indonesia ini merupakan periode yang penting bagi perjalanan Indonesia dalam menggapai kemerdekaannya. Karena maupun baik organisasi radikal maupun organisasi moderat itu memiliki tujuan yang sama. Apa tujuannya? Yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Jadi walaupun mereka berbeda jalan hidup, tetapi tujuannya itu sama, sama-sama untuk mencapai kemerdekaan. Oke, Anda bisa dilihat di bukunya. Di situ ada beberapa organisasi, yaitu yang pertama ada Utomo, Sarekat Islam, Ispartis, Muhammadiyah, Taman Siswa, kemudian ada PKI, Partai Nasional Indonesia, Partindo, dan tiga lagi itu. Itu akan kita bagi ke dalam beberapa kelompok. Jadi untuk pertemuan hari ini kita kelompok. Nah, dengerin pembagiannya. Kelompok 1 itu membahas, ini ada 12 organisasi. Berarti siswanya itu 36 ya? Berarti oke. Satu kelompok, kita ada 6 kelompok semuanya. Satu kelompok itu membahas 2 organisasi. Jadi kelompok yang pertama itu membahas organisasi Budi Utomo dan juga Sarekat Islam. Kelompok 2 membahas Ispartis dan Muhammadiyah. Kelompok 3 Taman Siswa dan Perhimpunan Indonesia. Kelompok 4 PKI dan juga Partai Nasional Indonesia. Kelompok 5 Partindo dan juga Pendidikan, dan kelompok 6 Parindra dan Gerakan Wanita. Nah, selanjutnya untuk pembagian kelompok, mau Bapak yang bagi atau kalian yang bagi sendiri? Bagi sendiri? Ya. Coba yang bagi sendiri angkat tangan dulu. Kita demokrasi aja. Katanya tadi yang mau Bapak pilih, Bapak aja yang milih. Jadi juga. Jadi kita mau apa yang pilih? Bapak aja deh ya, depan.
Nah, ini kan ada 6 kelompok, jadi kita hitung aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 5. Ada satu orang yang nggak hadir ya? Silahkan duduk per kelompok sesuai dengan angka yang disebutkan tadi. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Untuk materi yang dicari, yaitu latar belakang berdirinya organisasi, kemudian juga perkembangan organisasi tersebut dan kemunduran organisasi tersebut. Oke, sudah jelas semuanya? Tahu kenapa yang dicari? Hari ini harus ada yang presentasi. Hari ini sudah selesai.
Kelompok 2 bukan? Kelompok 2 mau maju presentasi? Ya. Oke, kelompok 2 5 menit lagi ya. Ya, aku baca latar belakang. Operasi sesuai yang ditulis aja. Sesuai yang ditulis baca. Kelompok 2 silakan maju. Kelompok Nisa. Pasti lah. Sambil mengerjakan, sambil perhatikan kelompok yang udah jelas. Ya, wajib ada memberikan pertanyaan ya. Minimalnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nah, kami beranggotakan 6 orang yang terdiri atas saya, Anissa Rafifah, Nah, materi pembahasan kami pada kelompok 2 ini yaitu organisasi Indeks Parkis dan organisasi Muhammadiyah. Baiklah, kami akan memulai materinya. Silakan Anda. Materi pertama, latar belakang Indeks Parkis. Organisasi ini berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 yang pencetusnya ada 3 serangkai. Yang pertama ada Westengger, yang kedua Cipto Mangunkusumo, yang ketiga Suwadi Suryanita. Tujuan yang pertama adalah menghidupkan dan menyalakan rasa kebangsaan antar golongan untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Dan tujuan yang kedua adalah berupaya membangun patriotisme semua Indonesia partis terhadap tanah air yang telah memberi mereka kehidupan pada mereka. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang Indeks Parkis, tentunya kita harus mengetahui bagaimana perkembangan organisasi tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Niki. 2. Perkembangan Indeks Parkis. 1 adalah partai ini cepat mendapatkan anggota dan memiliki sekitar 30 cabang di seluruh Hindia Belanda. 2. Tokoh-tokohnya sangat vokal mengkritik kebijakan kolonial melalui tulisan-tulisan tajam, khususnya di surat kabar yang didirikan oleh The West Street. Nah, perkembangannya kan kita sama-sama udah dengar tadi kan teman-teman. Selanjutnya tentunya kita harus tahu bagaimana organisasi tersebut mengalami kemunduran. Nah, kemundurannya akan dibacakan oleh Pak Yuru. 3. Kemunduran Indeks Parkis. Pemerintah Belanda menganggap Indeks Parkis berbahaya, maka tokoh pendiri organisasi ditangkap dan dibuang ke negeri Belanda. Nah, ada sedikit tambahan dari saya. Setelah terjadinya penangkapan tersebut, tentunya organisasi tersebut terbengkalai kan. Nah, lalu bagaimana? Yang pertama, organisasi tersebut tidak berfungsi. Yang kedua, pemerintah Belanda menolak aktivitas organisasi tersebut sehingga tentu saja organisasi tersebut terbengkalai. Nah, ada pun contoh-contoh dari perjuangan Indeks Parkis. Yang pertama, mereka berani menyuarakan suara rakyat. Yang kedua, dari tulisan sebuah pendirinya yang dapat membangkitkan rasa nasional dan juga menyindir bangsa-bangsa kolonial. Tulisannya itu, jika saja aku seorang Belanda. Nah, lalu contoh pergerakannya itu adalah dari pendidikan politik. Mereka juga memiliki kegiatan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Setelah kita membahas terkait organisasi Indeks Parkis, selanjutnya kita bahas terkait organisasi Muhammadiyah yang akan dibacakan bersama oleh saya sendiri.
memperbaiki sistem pendidikan umat Islam. Yang kedua, mereka ingin mengorganisasikan masa kegiatan dakwahnya. Yang ketiga, memperkuat posisi umat Islam di bawah penjajahan. Nah, yang selanjutnya perkembangan Muhammadiyah yang akan dibacakan oleh Nabila. Perkembangan Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam perkembangannya membagikan pendidikan sekolah-sekolah sejak tahun 1927, rumah sakit dan lembaga sosial, serta beradaptasi dengan perubahan zaman melalui program-program seperti peningkatan pendidikan, kegiatan sosial, dan partisipasi dalam konteks politik dan kemasyarakatan yang lebih luas. Terakhir, kita akan membahas terkait kemunduran dari organisasi Muhammadiyah. Kemunduran Muhammadiyah yang pertama itu karena persaingan dengan organisasi Islam lain. Yang kedua, tekanan dari masa kolonial Belanda yang Orde Lama. Yang ketiga itu dari dakwah dengan penyebarannya Ramadan. Nah, setelah kita membahas terkait dua organisasi, tentunya akan timbul pertanyaan dari teman-teman. Adakah di antara teman-teman yang ingin bertanya kepada kami?